Penasaran kan? Ini dia cuplikannya. Nah ini belajar untuk teknik kaburnya lah. Oke Youngers, sekarang gue udah berada di salah satu skatepark di daerah Kota Bogor. Kita lihat kita bisa lihat sendiri. Nah, ini dia arenanya. Dan nanti gue bakal ngobrol sama salah satu pengurus komunitas skateboard yang ada di Bintaro. Kira-kira gimana? Saya tunggu terus. We beat the rules and this is Infinity. Halo Youngers, hari ini gue Hamdi Baidi akan menemani kalian bertemu dengan komunitas-komunitas kece, seru dan wajib banget kalian tahu. Gimana? Penasaran kan? Ini dia cuplikannya. Oke Youngers, dengan suasana yang adem kayak gini ya, emang lebih enak tuh tiduran atau TV sambil main game. Tapi jangan lupa, kita juga harus tetap olahraga demi jaga kesehatan tubuh kita. Nah, kayak komunitas yang satu ini, mereka berolahraga tapi dengan cara yang seru. Tahu gimana? Hanya jangan kemana-mana, tetap di We Break the Rules and this is Infinity. Oke Youngers, sekarang gue udah berada di salah satu taman di daerah Jakarta Selatan, yaitu Taman Langsat. Dan hari ini gue bakal wawancara sama salah satu ketua komunitas parkour di Jakarta. Langsung kita tanya yuk. Oke, halo Bang, selamat siang Bang. Siang. Oke, jadi gue bakal nanya soal parkour sendiri Bang ya. Iya. Bang Ijal dari ketua parkour apa Bang? Dari Parkour Jakarta. Oke, parkour Jakarta. Parkour Jakarta sendiri terbentuk sejak kapan? Kita terbentuk dari 29 Agustus 2007. Oke, sekitar udah 2 tahunan inilah ya. Iya.
Kira-kira jumlah anggota yang sekarang udah join di Parkour Jakarta udah berapa banyak, Bang? Kalau jumlah yang join itu kan kita setiap minggunya ada aja orang baru Ya. dan ada juga pergantian orang gitu. Jadi kayak misal 30 orang setiap minggu itu ada. Jadi agak rolling juga ya? Iya, rolling. Oke, dari semua anggota ini, dibatasin nggak sih range umur kayak misal anak kecil atau dewasa yang bakal join di Parkour Jakarta? Sebenarnya nggak ada spesifikasi umur yang boleh join. Ya. Tapi selama kalau anak kecil udah bisa nerima instruksi, Oke. itu udah bisa join. Dan orang tua juga bisa join. Cuman di antara itu ada beberapa levelnya aja nanti yang diajarin. Oke, berarti Iya. parkour ini aman juga dong untuk para Aman, ya, wanita aman. juga. Iya. Oke, aman untuk para wanita juga. Plus, aku mau nanya, Ya. kira-kira latihannya itu cuma ada di sini atau di mana aja? Oke, kalau di Jakarta, kita sekarang kan di Jakarta Selatan, Ya. Parkour Jakarta. Itu awalnya kita latihan yang jauh, sebelumnya itu kita di Senayan, di GBK. Oh, dari GBK lah ya. Ya. Itu kita pindah ke Taman Langsat. Pertama ke Taman Puring dulu. Kita pindah karena ada renovasi Asian Games. Oke. Oke, lalu sekarang ada revitalisasi lagi di Taman Puring. Jadi sementara kita pindah ke sini. Mungkin di awal tahun kita balik lagi ke Oh, Taman berarti di Puring. sini cuma sementara doang Iya. ya? Oke. Parkour di Jakarta ini kan jadi salah satu tempat Bang Ijal nekuni hobinya ya? Iya. Kira-kira Bang Ijal udah hobi olahraga parkour sejak kapan? Saya mulai latihan itu 2013. Oh, 6 tahunan Iya. lalu ya. Kira-kira boleh kasih tau nggak teknik-teknik parkour itu ada apa aja dari Kalau teknik basic dari parkour, pertama ada lari, ya? lompat, vaulting, rolling, landing. Itu. Nanti dari beberapa itu ada pecahannya. Ada beda-beda. Misal di vaulting nanti ada safety vault, ada com vault namanya, macam-macam. Ya. Oke, jadi komunitas ini tuh ada basic-basicnya juga kan ya? Iya. Kira-kira untuk para pemula lebih bagus, biasanya mereka tuh basic mana dulu yang harus mereka lakukan? Untuk pemula Ya. itu biasanya kita ajarin teknik lompat sama landing. Nah, nanti diselingin juga ada vaulting. Karena kalau landing di parkour itu harus beda. Bedanya itu secara benar. Jadi kalau landingnya itu kita ada namanya ball soffit, itu bagian bola-bola kaki. Kalau di tangan dia ibaratnya sebelah sini. Ya, karena apa? Kita nggak boleh kena tumit. Kalau landing itu di tumit itu banyak saraf dan sarafnya itu nggak boleh terbentur keras. Oh, jadi ada Iya. ada area-area Iya, yang itu penting amannya. boleh ya? Boleh nggak misalnya nih dari youngers di rumah pengen join, kira-kira bisa hubungin kontak person kemana biar bisa Oke. join ke komunitas parkour Jakarta? Untuk kalian yang mau join, mau ikut parkour atau mau coba-coba dulu, langsung aja datang ke Taman Langsat di daerah Majestic. Ya. Tanpa persyaratan apapun, gratis. Intinya boleh kalian ajak juga teman-teman juga. Jadi kalian bisa tahu parkour itu nggak semengerikan yang kalian bayangkan. Langsung ikut aja latihan gratis. Jadi boleh langsung join dan Iya. kalian yang emang punya hobi bela diri dan plus ini tuh menarik banget ya Bang ya, Iya. karena bisa jaga kesehatan dengan hobi yang sangat ya bikin kita senang juga lah ya. Itu cocok juga tuh. Misalkan kalau bela diri, Ya. ya itu self defense ya. Ini Ya. juga sebenarnya salah satu self defense juga. Oke. Misalnya kalau bela diri itu berantem. Kalau misal kita sendiri lawannya 10, nggak mungkin dong Nggak langsung mungkin, berantem. ya. Nah ini belajar untuk teknik kaburnya lah. Ya. Oke. Nah, udah menarik kan youngers? Gimana? Next kalau kalian pengen join ke Parkour Jakarta, kalian bisa ada Instagramnya kan Bang ya? Iya, kita ada sosial media, langsung di follow up. Ada Instagram @parkourjkt dan kita juga punya channel YouTube Parkour Jakarta. Oke, buat kalian yang pengen join, kalian bisa lihat cek dulu Instagramnya, plus ada channel YouTube juga dari Parkour Jakarta. Oke, Bang Ijal, terima kasih banyak Ya, Bang Ijal. sama-sama. Dilanjutkan lagi Ya, tabel makasih. olahraganya. Oke, youngers, itu dia tadi obrolan dengan salah satu ketua Oke. komunitas Parkour Jakarta. Next, gue bakal ngajak kalian ketemu dengan komunitas lain yang Oke. seru juga. Jadi jangan kemana-mana. We break the rules and this is Infinity.
Oke Youngers, balik lagi nih. Nah sekarang gue udah berada di salah satu arena skateboard, itu skatepark yang ada di Parung Bogor. Kira-kira gue bakal ngapain aja? Stay tune terus. We break the rules and this is Infinity. Memiliki hobi unik dan menarik merupakan sebuah hal menyenangkan ya Youngers. Apalagi kalau hobi kita tersebut selain menyenangkan juga dapat menyehatkan badan. Seperti olahraga satu ini nih, skateboard namanya. Skateboard ini emang lagi banyak banget peminatnya, apalagi sama anak-anak remaja zaman sekarang. Saking banyak peminatnya, banyak taman-taman yang udah ditambah fasilitas bermain skateboard, atau sebutannya ialah skatepark. Lalu, banyak pula komunitas skateboard yang mulai bermunculan. Oh iya Youngers, tahu nggak sih, orang-orang dari komunitas skateboard itu asik-asik loh. Nah, penasaran kan kayak gimana? Pengen tahu lebih banyak? Langsung aja yuk ikutin kita. We break the rules and this is Infinity. Oke Youngers, sekarang gue udah bersama salah satu anggota dari komunitas skateboard Bintaro. Namanya Aginseng ya? Selamat dulu dong A. Wih. Oke, Aginseng udah menekuni hobi ini kira-kira sejak kapan? Udah 6 tahun yang lalu sih, rutinnya 6 tahun yang lalu. Cuman kenal skate itu dari umur SD sih ya. Iya. Berarti dari SD kan. Tapi kalau udah mulai coba ikut sama teman-teman gabung bikin komunitas dan latihan bareng tuh udah berapa lama, Pak? Kalau di Bintaro Skateboarding itu sendiri udah dari tahun 2005 sih. 2005. Cuman ada sebelum dari Bintaro Skateboarding itu. Ya. Namanya Street of apa? Nah, itu dari tahun 2000-an itu udah ada di Bintaro. Dari tahun 2000-an berarti sekarang udah 2019. Oh, cukup lumayan lama juga, Bang ya. Nah, Bintaro Skateboarding ini kira-kira dari pertama awal dibentuk sampai sekarang udah berapa anggota? Anggota itu 30 lebih lah. 20-an? Maksimal iya. Dari yang lama-lamanya juga kurang lebih dari itu ya 30. Kira-kira dari 30 anggota itu apakah ada yang masih anak sekolah atau udah dewasa kerja atau ada wanita juga mungkin yang join? Ada wanita, sekolah juga ada, kadang Anak ada anak SD. Iya. SD sih paling SD SMA. Terus ada juga yang kayak udah nikah masih main di situ. Oke, karena ini hobi sendiri jadi emang tetap bakal dilakuin ya. Oke. Bintaro Skateboarding ini kan udah lumayan lama terbentuk dan Aginseng ini jadi salah satu anggota atau mungkin ketuanya atau gimana? Di Bintaro Skateboarding sih nggak ada ketua. Oh, nggak ada ketua ya? Apa gitu. Jadi semua sama rata jadi anggota dan temen ya? Iya. Oke. Mungkin anggota rutin sih, saya sendiri anggota rutin yang megang admin Bintaro juga IG-nya. Oke, jadi admin juga. Iya. Nah, buat kalian semua Youngers yang pengen gabung dan join bisa kemana? Bintaro SK8 Boarding di IG. Di Instagramnya Instagram. Bintaro SK8. Nah, itu dia. Oke, ini kan udah buat skateboard nih. Kira-kira ini skateboardnya jenis apa? Saya sih ngerakit sendiri dari bearing, wheels, track, nut, sama papan. Itu ngerakit sendiri. Ada juga yang full set, jadi langsung disatuin sama satu brand itu sendiri. Tapi biasanya yang lebih bagus tuh yang udah dirakit sendiri atau asli dari brandnya itu gimana? Tergantung orang sih. Mungkin kalau yang masih belajar satu brand itu apa ya? Bisa lah buat belajar skate yang mungkin masih buat awal-awal. pemula, Ya, pemula yang masih Cuman dari kalau yang udah mulai bisa oli atau trik-trik yang lainnya. Mungkin udah lebih naik Ya. lagi ya trik-triknya. Mungkin itu bisa ngerakit sendiri, Oke. setelan dia sendiri lah. Oke ya, dalam permainan skateboard ini kira-kira ada trik-triknya nggak? Ada, untuk basic itu ada oli, kickflip sama VT-VT. Sekali lagi kalau kalian pengen banget join sama skateboarding Bintaro, Iya. bisa ke
Bintaro SK8 boarding. Oke, tadi kan gue udah ngobrol sama Aging Seng nih. Oke, by the way, terima kasih ya. Thank you. Lanjut latihan lagi ya. Oke. Thanks ya. Nah, tadi gue udah ngobrol sama salah satu komunitas skateboard dan abis ini bakal ada yang ngajak kita jalan-jalan. Kira-kira kemana ya? Saksikan terus. We break the rules and this is Infinity. Kira-kira apa yang terjadi ya jika kita membuang sampah sembarangan? Banjir, demam berdarah, dan masih banyak yang lainnya. Mari, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Yang itu dia tadi komunitas-komunitas olahraga yang hits banget di kalangan anak muda. Gimana? Di antara kalian apakah udah tertarik untuk join? Harusnya udah dong. By the way nih, sekarang gue lagi ada di salah satu cafe di daerah Veteran Bintaro, Jakarta Selatan. Di tempatnya cozy lah ya untuk kalian semua anak muda yang cuma sekedar pengen nongkrong atau ngobrol bareng teman-teman. Kira-kira di sini ada apa aja? Yuk kita lihat. Youngers, ini dia nih kafe terkenal di kalangan para bikers. Namanya Carburetor Springs. Kafe ini terinspirasi dari nama sebuah jalan panjang yang legendaris di Amerika. Namanya Route 66, yang dulunya menghubungkan daerah Chicago dan Los Angeles. Namun sayangnya, semenjak tahun 1985, jalan ini sudah resmi ditutup, Youngers. Carburetor Springs ini mengusung tema rest area untuk para bikers. Selain itu, kafe ini bukan cuma untuk nongkrong aja, tapi dengan tempat yang luas, kafe ini bisa menampung sekitar 500 pengunjung loh. Jadi youngers semua bisa gunain buat party, gathering, atau sekedar ngopi-ngopi sama teman kalian.
desainnya sendiri sangat unik nih. Banyak beragam aksesoris yang berkaitan dengan otomotif, seperti motor yang sudah dimodifikasi beserta atributnya loh. Jadi cafe ini sangat kental dengan nuansa tahun 60-an, yang membuat cafe ini makin keren dan juga cozy. Untuk menu di cafe ini kebanyakan makanan western, namun tetap dipadukan dengan cita rasa khas Indonesia. Untuk minumannya sendiri, dari yang pahit sampai yang manis, semuanya ada di sini. Jadi buat younger semua, ayo buruan merapat ke Karburator Springs Cafe. Dijamin gak bakal nyesel deh. Youngers, gimana? Keren kan motornya? Udah cocok belum kalau gue yang pakai? Ngomong-ngomong soal motor, abis ini ada salah satu komunitas motor CB yang biasanya mereka kumpul dan kopdar bareng teman-teman. Penasaran kan? Tapi tunggu dulu, karena udah 30 menit gue menemani kalian, jadi udah harus pamit. Tapi next kita bakal ketemu lagi dengan komunitas-komunitas seru lainnya. Makanya saksikan terus Infinity di MIC TV. Gue Hamdi Baidi pamit, we break the rules and this is Infinity. Dengan Mas siapa? Mas Joko dari Ngawi. Oke, Mas Joko dari Ngawi. Mas Joko ini dari komunitas apa, Mas? Ini dari komunitas CB Antasari, Jakarta Selatan. Oke, jadi CB Antasari Jakarta Selatan ya. Dan nama komunitas sendiri komunitas apa? Komunitas motor CB sih sebenarnya. Motor CB. Oke, dari komunitas Mas ini kira-kira terbentuk sejak kapan, Mas? Sejak 1 Oktober 2016. Berarti udah 3 tahun belakangan ini lah ya? Iya, benar. Dari jumlah anggota Mas di komunitas Mas ini udah 3 tahun ini kira-kira sekarang udah berapa anggota, Mas? Kalau anggota sih ada sekitaran 33 kalau nggak salah ya. Oke, 33 anggota dari untuk wilayah mana aja? Kalau wilayah itu kebanyakan dari kampung. Itu dari sekitaran Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Oh, berarti daerah Jawa lah ya, Iya. bilang ya. Oke. Komunitas Mas sendiri kira-kira kegiatannya selain kayak kopdar atau ngumpul-ngumpul sama sesama anggota, kira-kira ada apa aja, Mas? Kalau kegiatan sih biasanya bakti sosial, Ya. kayak kalau ada bencana alam, terus ada kayak teman atau saudara yang lagi sakit, iuran, bantu-bantulah sedikit meringankan beban. I am the hunter, I am the great unknown. Only my love can conquer. I am the hunter. I am the hunter. Into the wild we go. Give up your heart, surrender. 'Cause I am the hunter. Hey youngers, sebelumnya udah pada tahu belum nih sejarah tentang motor CB? Kalau belum, pas banget. Kali ini Infinity bakal kasih tahu sejarah singkatnya motor CB di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, pada tahu nggak apa kepanjangan dari CB? CB itu merupakan singkatan dari City Bike atau motor perkotaan. CB sendiri merupakan motor yang diimpor oleh PT Federal Motor atau lebih dikenal sebagai PT Astra Honda Motor. Pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kalian? Only my love can conquer. I am the hunter. I am the hunter. Into the wild we go. Give up your heart, surrender. 'Cause I am the hunter. I am the I am the Meskipun motor ini tua, namun CB sendiri banyak sekali peminatnya. Karena seperti yang kita tahu, semakin tua sebuah benda akan semakin mahal. Seperti CB ini nih, semakin tua semakin melegenda. Dan pastinya akan terlihat semakin keren bagi para pengendaranya. Sebenarnya, generasi pertama Honda CB itu diproduksi pada tahun 1959.
dengan nama CB72 Hulk. Motorsport pertama Honda ini mengusung mesin yang bisa dibilang cukup besar, berkapasitas 250 cc, yang dipadu dengan 4 tingkat percepatan. Tapi, Honda CB pertama yang masuk ke Indonesia itu pada kisaran tahun 1971 loh, dengan kode Honda CB 100K1 oleh PT Febra Motor, di mana saat itu memang perusahaan tersebut baru didirikan di Indonesia. Tidak hanya CB 100K1, tetapi banyak tipe-tipe CB yang dikeluarkan Honda dalam kurun waktu satu dasawarsa, atau dari 1971 hingga 1981. Jumlah total penjualan Honda CB di tanah air mencapai 600.000 unit loh. Jadi jelas lah ya, peminatnya tuh cukup banyak. Jadi intinya Youngers, nggak semua anggota komunitas atau klub motor itu buruk, seperti yang banyak orang pikirkan ya. Ingat, don't judge by the cover ya. Jadi gimana nih? Menurut gue sih komunitas CBBB Antasari ini keren dan seru banget. Jadi kalau kalian punya hobi yang sama, jangan ragu deh buat ikutan komunitas ini. Tapi inget ya, tujuan kalian masuk komunitas ini tuh harus baik. Jangan buat hal-hal negatif atau cuma buat pamer doang. Oke Youngers, gitu dulu ya info CB dari gue yang sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Minggu depan masih banyak komunitas-komunitas seru yang bakal Infinity kasih untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap saksikan Infinity hanya di MEC TV. We break the rules and this is Infinity.